damai sejahtera kepada seluruh mempelai Kristus dimanapun kita berada. Saat ini kita bertemu dalam program Suluh, Suara Penyuluh Agama Kristen di Kota Salatiga. Acara ini terselenggara oleh karena kerjasama dengan Radio Betani FM 107.7, bekerja sama dengan Kementerian Agama Bimas Kristen Kota Salatiga. Saya, Pendeta Muda Panggih Susanto, Penyuluh Agama Kristen Kecamatan Sidomukti. Mempelai Kristus yang berbahagia, mari sebelum kita mendengarkan akan suara Tuhan, kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, suatu anugerah yang besar bagi kami ya Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan akan ajaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu sungguh sangat berarti bagi kehidupan jiwa kami. Firman-Mu akan memberikan kekuatan kepada kami di dalam kami menjalani akan hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya kuasa darah anak domba Allah menyucikan akan tubuh jiwa roh kami, sehingga kami dipertemukan oleh kehadiran Tuhan ketika firman-Mu disampaikan. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang juga akan berbicara dan mengajar kepada kami. Karena Engkaulah yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia yang agung dan mulia yang terkandung di dalam firman-Mu. Untuk itu kami memberikan kebebasan kepada Roh Kudus untuk berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dan taat akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda Kehidupan, kami ingin menyambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Efesus, pasalnya pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini adalah ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu
mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka yang bersukacita dan melakukan kehendak Tuhan itulah yang akan menerima anugerah damai sejahtera. Dari bacaan ini, tema yang diambil adalah mengenal kehendaknya. Mengenal kehendak Allah. Seorang filsuf yang bernama George Strait berkata, mengetahui kehendak Tuhan adalah pengetahuan terbesar. Melakukan kehendak Tuhan adalah pencapaian terbesar. Seolah-olah George Strait ingin mengatakan bahwa tidak ada hal yang lebih berharga selain dapat mengenal kehendak Allah. George Strait juga seolah-olah berkata bahwa mengenal Allah itu melebihi kekayaan yang kita miliki. Mengenal Allah dengan benar itu melebihi kedudukan yang saat ini dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mengenal Allah dan kehendaknya dengan benar ini sebenarnya melebihi jabatan yang saat ini kita sandang. Sehingga seorang nabi, raja yang bernama Salomo berkata di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salomo mengatakan bahwa pengetahuan akan Allah itu merupakan awal kehidupan kebahagiaan yang sangat berharga dan harus menjadi dasar kehidupan orang-orang beriman. Karena sesungguhnya pengetahuan akan Allah itu sangat berbeda dengan pengetahuan yang berasal dari dunia. Hikmat pengetahuan dunia berbeda dengan hikmat pengetahuan yang datang daripada Allah. Karena kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah, segala sesuatu yang datangnya dari atas, itu sesungguhnya sempurna, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan sukacita bagi mereka yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
dan mempelai Kristus dimanapun mereka berada. Bahwa ternyata untuk bisa mengenal kehendak Allah sebenarnya harus memiliki beberapa tahap. Setidak-tidaknya memiliki 2 tahap orang bisa mengenal Allah dengan benar. Tahap yang pertama yaitu mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah ini sebenarnya merupakan satu pengetahuan, pemahaman yang sifatnya umum. Bahkan kita bisa bertanya kepada siapa saja, apakah engkau mengerti tentang kehendak Allah? Banyak orang yang mengatakan, saya paham, saya mengerti tentang kehendak Allah. Karena pemahaman mengerti tentang kehendak Allah ini sebenarnya bersifat kognitif. Artinya bahwa pemahaman untuk mengerti kehendak Allah itu bisa kita pelajari melalui kita studi, melalui kita membaca, dan melalui hal-hal yang lain. Sehingga orang akan mengatakan, saya mengerti tentang kehendak Allah. Bukankah Allah itu yang memberikan pertolongan kepada kita? Bukankah kehendak Allah itu memberkati hidup kita? Bukankah kehendak Allah itu mengasihi hidup kita? Bukankah kehendak Allah itu untuk kita mengampuni sesama kita? Dan saya percaya bahwa secara umum orang mengerti tentang kehendak Allah. Yang kedua, yaitu mengenal kehendak Allah. Mengenal kehendak Allah ini sebenarnya memiliki satu pengertian yang khusus, lebih spesifik lagi. Mengenal kehendak Allah ini melibatkan bukan hanya pikiran kita, pengetahuan kita tentang Allah, tetapi sesungguhnya ini melibatkan hati nurani kita yang paling dalam. Sehingga ketika kita berusaha dan belajar untuk mengenal Allah, itu kita belajar dalam pengalaman hidup kita. Kita belajar tentang kehendak Allah yang melibatkan hati kita ini. Kita harus siap untuk taat melakukan akan kehendak Allah. Mengenal Allah dan kehendaknya secara khusus atau pribadi membawa konsekuensi, membawa dampak bagi kehidupan kita. Karena kita harus taat. Kalau hanya mengerti kehendaknya, tidak disertai dengan ketaatan, tidak ada persoalan. Tetapi kalau kita ingin mengenal kehendaknya secara khusus, pribadi, harus disertai dengan ketaatan, yaitu
ketaatan untuk tunduk kepada otoritas firman Allah. Apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan dan diperintahkan kepada kita, kita harus jalankan. Hal yang kedua, pengenalan secara khusus yang menyangkut hati nurani pribadi kepada Allah, menuntut kepada kita, yaitu untuk kita setia terhadap janji-janji Allah. Ada kesetiaan, ada konsekuensi dalam segala keadaan. Kita percaya, kita setia, karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus mengambil sikap tetap teguh, setia di dalam segala perkara. Sehingga firman Tuhan tadi mengatakan di dalam ayat yang ke-15 dalam bacaan kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Rasul Paulus mengajak kita mengintrospeksi, merenungkan, apakah selama ini hidup kita ini mencerminkan, mengerti kehendak Allah atau mengenal kehendak Allah. Paulus ingin menegur kita. Kalau kita mengenal Allah, kita akan hidup taat dan setia di dalam setiap perkataan Allah. Karena itu perhatikanlah dengan sesama. Benarkah kita sudah mengerti akan kehendak Allah? Karena dari bacaan ini sebenarnya Rasul Paulus memiliki tujuan yang hendak dicapai kepada jemaat-jemaat di Efesus, supaya mereka, umat Allah itu, benar-benar mengerti dan mengenal kehendak Allah. Ini yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Sekali lagi, sesungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengenal Allah. Sekali lagi, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah. Karena firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat yang ke-27 berkata, bagian B, bahwa yang mengenal Allah, yang mengenal Bapa itu hanya Anak. Dan Anak itu adalah Yesus sendiri. Allah sendiri yang turun ke dunia ini. Jadi selain Yesus Kristus
Kristus sebenarnya 1 Korintus tidak 2 ayat ada 9. satupun manusia Tapi seperti ada tertulis, yang bisa apa mengenal yang tidak Allah, pernah dilihat oleh mata, yang bisa yang mengenal tidak pernah kehendak didengar oleh telinga, Allah. dan yang tidak pernah Kehendak timbul Allah dalam hati bisa manusia. dikenal jika Semua kita yang percaya disediakan Allah untuk mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus adalah pintu masuk untuk kita bisa melihat, mengenal akan kehendak dan rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kehendak Allah itu Tuhan harus menjawab doa, namun Dia diketahui terbaik dan rahasia untuk mengetahui yang tepat. hanya ada di dalam Anak, Izinkanlah yaitu Yesus untuk Kristus. bekerja, Sehingga seluruh tubuh, mustahil menjadi jiwa dan roh kita oleh harus mempercayai bahwa hanya Yesus sajalah lebih dari jalan masuk yang kudoakan. menuju Yesus untuk kita mengenal akan kehendak lebih Allah. dari yang kuharapkan. Sebagai umat Allah, Dengan caranya utamakan di waktu yang di dalam seluruh kehidupan aktivitas kita ku kan melihat untuk senantiasa jadikan menyatakan kehendak Allah dan bukan kehendak kita sebagai manusia. Karena dalam kehidupan sehari-hari Tuhan kita harus mengakui menjawab doa. bahwa sesungguhnya keinginan kita ini cenderung lebih dikuasai oleh keinginan kemanusiaan kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita. bekerja, Sehingga saya mustahil menjadi mungkin mengingatkan kepada seluruh para pendengar mempelai Kristus. Yesus mendengar lebih dari Kalau kalian sebagai anak-anak muda, ingat, Yesus jangan sembarangan lebih dari kalian memilih ku pasangan hidup. dengan Jangan sembarangan kita menentukan pekerjaan apa yang harus kita kerjakan. ku kan melihat Sebagai umat, janganlah kita sembarangan menjalani akan kehidupan ini. Yesus mendengar Orang yang mengenal Allah dengan benar, doakan. dia akan mengakui Yesus menjawab Allah dalam setiap lakunya. dengan Maka Allah akan meluruskan yang jalannya. Pengakuan kita akan Allah di dalam seluruh hidup kita justru akan menolong kita supaya hidup kita sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Sehingga sebenarnya kita bisa melihat ciri-ciri bagaimana orang yang sungguh-sungguh bukan hanya mengerti tetapi mengenal Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengenal kehendak Allah adalah mereka selalu taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang siap hidupnya diproses dan dididik dalam jalan Allah. Memang yang namanya proses pendidikan iman itu berat.
Sehingga Aristoteles berkata, pendidikan itu sesungguhnya pahit, namun buahnya manis. Prosesnya yang seringkali dihindari oleh manusia. Manusia hanya menginginkan buahnya tanpa mengikuti prosesnya. Tetapi kalau kita mau diproses oleh Tuhan, maka buah kehidupan kita itu akan manis. Bahkan orang yang mengenal dengan benar tentang siapakah Allah dalam hidupnya, dia pasti percaya bahwa hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 91 ayat 1 dan 2. Orang yang bernaung di dalam Tuhan, dia akan dijaga, dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Para mempelai Kristus, dari renungan firman Tuhan ini sebenarnya ada dua hal yang perlu kita cermati dan Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Karena sesungguhnya firman ini mengingatkan kepada kita, bagaimanakah kita bisa mengenal Allah dengan benar. Firman Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita ingin mengenal Allah dengan benar, yang pertama firman Tuhan katakan, kita harus percaya bahwa satu-satunya untuk kita bisa mengenal Allah, kita harus percaya kepada Anak. Kita harus percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah yang mengenal Bapa. Dan Bapalah yang mengenal Anaknya. Hal yang kedua, orang yang mengenal Allah dengan benar, orang itu akan hidup di dalam terang. Orang itu akan hidup menjadi orang yang arif, sehingga segala lakunya, segala hidupnya yang dikerjakan akan menyenangkan hati Tuhan dan akan menyenangkan hati sesamanya. Mari kita meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita dapat mengenal Allah dan kehendaknya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh karena ajaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu bahwa jalan untuk mengenal kehendak Allah melalui percaya kepada Engkau satu-satunya Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa khususnya bagi Radio Betani. Kami menyerahkan seluruh staf karyawan yang ada. Kiranya melalui pelayanan radio ini, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau lindungi, Engkau jagai, Engkau berkati perencanaan-perencanaan program radio ini, supaya membawa nama Tuhan dipermuliakan.
Kami juga berdoa bagi kota kami Salatiga. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kota kami. Roh hikmat, kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, Tuhan curahkan kepada para pemimpin kota kami Salatiga. Demikian juga kami menyerahkan bangsa kami, Indonesia. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang dilawat oleh kehadiran Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Para mempelai Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa dalam suara penyuluh yang akan datang. Tetap semangat, bersukacita, percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik.